Siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Terima Selamat siang, Bu kasih Neti. terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya mengikuti diseminasi untuk budaya positif ya. Kami ada kolaborasi sebenarnya beberapa teman yang calon guru penggerak untuk mendiseminasikan tentang budaya positif yang kami dapatkan di guru penggerak. Harapan kami semoga budaya positif ini bisa kita sama-sama kembangkan karena moto guru penggerak itu adalah kalau untuk sukses sendiri itu sudah biasa, sukses bersama itu baru luar biasa gitu ya. Artinya untuk mengembangkannya yang baik-baik itu harus rajin berbagi gitu ya. Karena dengan berbagi insya Allah akan pemerataan pendidikan khususnya kurikulum Merdeka Belajar itu akan cepat tersampaikan ke semua lini kehidupan. Di sini nanti ada saya yang akan mempresentasikan, saya Neti Susi Susanti, calon guru penggerak ketujuh ya Kabupaten Pelalawan. Nanti ada juga Ibu, mungkin langsung Bu Kaya diperkenalkan juga. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga CGP, nama saya Ibu Nur Kaya. Nanti ikut nanti oleh Bapak Emon. Silakan Pak Emon perkenalan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Ramadan Putra. Saya dari SD 07 Pangkalan Kelinci, salah satu calon guru penggerak Angkatan 7. Terima kasih Pak Emon. Sebenarnya ada satu lagi Bu Rini ya, mungkin Bu Rini belum bisa bergabung, nanti menyusul ya. Mungkin kalau ada kendala jaringan atau gimana, mungkin kami bertiga, tapi mudah-mudahan Bu Rininya bisa bergabung. Tidak memperpanjang pembukaan. Oh, saya belum perkenalan tadi nih ya, teman-temannya, Bapak Ibu guru semuanya. Nama saya Neti Susanti dari TK Taruna Andalan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Pelalawan, dan di sini dari grup KKG kita semua ya Pak Emonnya, gabungan dari TK sama SD ya Pak Emon ya, yang akan membersamai kita untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang akan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Izinkan saya untuk share screen tentang budaya positif ya. Share sound-nya tadi udah, Bu? Udah. Oh, dia harus di-share sound lagi, Bu? Enggak, Bu. Kalau yang ada videonya aja. Kalau enggak apa-apa. Gitu. Oke, berarti nanti pas ada videonya kita share screen apa ya, share sound-nya. Iya, benar. Atau langsung aja mungkin ya. Nanti Boleh. biar nggak lupa. Tadi di remote control ya, punya. Tadi gimana saya? Oh, udah, oke. Ada, Bu? Udah. Bapak Ibu guru semuanya, di sini kita akan bersama-sama sebenarnya sih sharing aja tentang sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Mungkin kalau kita lihat ya dari bahasanya saja di mana budaya positif yaitu kalau menurut misalnya Bapak Ibu apa yang terpikir dalam hati kita ketika kita mendengar kata budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin boleh resen, Bu.
Ada yang mau menjawab ya? Mungkin langsung. Oh ya, Bu Ayu, terima kasih. Silakan Bu Ayu. Maksudnya contoh budaya positif ya Bu ya? Ya, yang terpikir dalam pikiran kita ketika ada kata budaya positif yang dilakukan di sekolah Eh, misalnya. Oke, budaya positif tuh menurut saya tuh sesuatu yang dapat membuat anak bisa seperti lebih santun bertutur kata dalam perbuatan dan bisa lebih efektif dalam belajar. Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Ayu, sangat bagus ya. Terima kasih untuk penyampaiannya Bu Ayu. Betul sekali bahwasanya ketika mungkin yang terpikir dalam hati kita budaya positif itu berarti yang baik-baik gitu ya. Yang baik-baik yang akan dilakukan peserta didik kita ketika berada di mungkin kalau dalam lingkungan sekolah mungkin di sekolah, ketika ada di lingkungan masyarakat, di masyarakat, ketika ada di rumah, di lingkungan rumah kita gitu. Di sini materi yang akan kami sampaikan sebenarnya ada 6, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Mungkin untuk teman-teman yang sudah menginstal PMM ya, di PMM kita sebenarnya materi ini ada karena untuk pendalamannya ada di calon guru penggerak, bagaimana penerapannya di sekolah kita masing-masing. Jadi kami di sini bersama-sama untuk mendiseminasikan dari 6 materi ini. Yang pertama, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya sebagai pendidik, kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Artinya dari sini filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara ini di mana seorang petani itu diibaratkan kita sebagai guru. Guru itu memiliki kewenangan untuk yang tanaman itu adalah padi itu adalah murid-murid kita gitu ya. Murid-murid kita itu bagaimana agar padi, misalnya seorang petani menanam padi, bagaimana bisa petani tanaman yang ditanamnya itu tumbuh subur dan memperoleh hasil yang terbaik gitu. Jadi kita sebagai guru bagaimana kita yang kita ibaratkan tadi padi itu adalah murid-murid kita. Jadi petani itu dia selalu berusaha ya untuk menjaga tumbuh kembang padinya, memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara tanaman padinya, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu hidup tanaman padi lainnya. Sehingga padinya itu tumbuh subur dan maksimal gitu ya. Jadi kalau dari sini kita diibaratkan yang sebagai tanah itu yaitu sekolah ya. Sekolah itu lingkungan anak-anak kita ya. Lingkungan anak-anak kita kalau dilihat dari banyaknya interaksi anak-anak kita itu rumah kedua mereka adalah sekolah gitu. Karena mungkin kalau apalagi dengan sekolah yang full day, dia udah 1 harian itu rata-rata udah di sekolah gitu. Hanya 12 jam lagi nanti dia di rumah. Jadi gimana dengan kalau misalnya ya, misalnya tempat dia untuk tinggal 12 jam itu dia tidak merasa nyaman gitu, tidak cocok untuk dia, maka akan banyak hal yang akan terjadi pada anak didik kita. Jadi di sini tempat bercocok tanam itu seperti tanah tadi itu diibaratkan adalah lingkungan sekolah yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid-murid ya dari hal-hal yang
tidak baik, yang tidak diinginkan. Untuk menumbuhkan karakter murid dengan baik. Misalnya ketika masih ada di sekolah kita misalnya, anak-anak kita itu ketika ditanya, "Hari ini hari Selasa ya, malaslah sekolah," misalnya gitu. Atau, "Oh, udah hari Senin ya? Liburnya sudah habis, nggak terasa ya udah habis, udah masuk sekolah aja." Gitu. Kira-kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu misalnya, apa yang terjadi dengan murid kita? Kenapa bisa terjadi? Dilihat dari situ berarti anak-anak kita nggak nyaman gitu, nggak senang dia sekolah. Sementara rumah kedua dia adalah sekolah. Jadi di sini Bapak Ki Hajar Dewantara ya, kita sebagai guru yang memfasilitasi semua yang ada di lingkungan sekolah harus membuat anak-anak kita nyaman, nyaman dan merasa aman di sekolah ya. Selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Bagaimana anak-anak bisa menerima pembelajaran ketika dia, mungkin kalau yang sering terjadi ya, fisiknya ada di sekolah, tapi hatinya kemana-mana gitu. Hatinya, pikirannya kemana-mana. Dia tetap di kelas, mungkin belajar gitu ya, tapi dia tidak konsentrasi untuk menerima pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan itu. Karena apa tadi? Karena ada tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar dia. Maka proses pembelajaran yang terjadi akan sulit untuk diterima anak kita. Untuk itu, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan muncul, akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolah. Dan akhirnya karakter baik ini, kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Kalau misalnya dikatakan budaya positif itu berarti anak sudah terbiasa. Tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada paksaan, anak-anak sudah terbiasa melakukan yang baik-baik. Gitu. Kalau selama ini kan anak-anak lebih sering ya, karena ada aturan gitu. Aturan di sekolah harus pakai sepatu hitam misalnya. Bukan dari hati anak-anak kita, tapi di budaya positif ini nanti kita akan belajar bagaimana akan muncul motivasi intrinsik ya dari dalam diri anak itu untuk melakukan kebaikan yang muncul dari hatinya tanpa harus ada tekanan, tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada takut diiming-imingi sanksi gitu. Coba mungkin kita amati ya, kita amati sekolah tempat kita bekerja, bagaimana murid-murid kita saling berinteraksi, berkomunikasi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid, suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini. Secara tidak langsung menjadi cerminan dan dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah yang atau institusi kita yang anut dan yang kita yakini selama ini. Untuk itu, menciptakan lingkungan positif akan terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajarannya. Di sini karena memang kita diarahkan untuk merdeka belajar, merdeka mengajar ya, sekolah penggerak. Jadi kita guru sebagai pemimpin pembelajaran ya, kita guru-guru ini harus menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran khususnya termasuk kenapa kami didesinisikan untuk ada materi seperti ini sebenarnya untuk berbagi kepada teman-teman yang belum bergabung di calon guru penggerak agar persepsi pendidikan itu sama. Penyebar luasan pendidikan itu cepat merata ke semua lini kehidupan. Ya. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya,
maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi ketika anak-anak merasa nyaman seperti yang tadi, aman, tidak merasa terganggu, maka semua potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik kita itu akan bisa optimal, ya, optimal kita kembangkan karena dia dengan rasa nyaman itu, maka pembelajaran akan cepat ya diterima, diserap oleh anak-anak kita, ya. Di sini ada pertanyaan pemantik ya, untuk kita semuanya. Yang pertama, apakah budaya positif itu penting nggak untuk sekolah kita? Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan kita selama ini? Ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran berpihak pada murid? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki, dikembangkan? Mungkin untuk teman-teman ya, yang Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama kita bisa menjawab sendiri di dalam hati kita ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga perlu nggak ada budaya positif di sekolah kita gitu ya. Karena terbatasan waktu mungkin kita jawab pribadi di hati kita, karena kita yang tahu, kita yang bisa melihat, merasakan, dan kita juga yang bisa menjawab pertanyaan itu sendiri gitu. Atau mungkin nanti boleh teman-teman dimasukkan di kolom chat ya, di room chat kita untuk jawabannya. Kalau mungkin merasa hanya yang untuk jawab di hati juga enggak apa-apa ya. Di sini kita ada permainan sedikit ya, sedikit tentang sebelum kita ada materi di bawah. Di sini mungkin kita memilih teman gitu ya, memilih teman. Sebenarnya sih berdua, cuman ini karena apa ya, daring ya, karena nggak dekat-dekatan, nggak bisa saling komunikasi gitu ya. Dia permainan itu misalnya ada 2 orang, satu dia yang memegang sesuatu di tangannya, memegang sesuatu yang sangat berharga, yang kontrolnya itu ada dalam diri dia gitu. Yang satunya lagi kita minta teman, dia meminta untuk tangan yang menggenggam tadi itu dibuka. Mungkin caranya boleh terserah mau merayunya, membujuknya, atau dengan tekanan, atau mungkin dengan kekerasan, atau dengan apa gitu boleh. Mungkin kita ambil di room chat aja, mungkin sekilas tahu 1-2 orang, boleh dia memilih sebagai orang yang memegang benda tadi dengan yang sangat berharga ya, yang sangat berharga tangannya, atau dia boleh memilih peran sebagai teman atau saudara atau siapa yang ingin mencoba untuk merayu atau melakukan apapun untuk membuka tangan temannya. Mungkin kami minta waktunya boleh di room chat ya, Bapak Ibu dibuat ya, mau pilih peran apa, dan misalnya apa yang dilakukan dengan tangan ketika orang lain misalnya membujuknya, atau misalnya dia yang bagian membujuk, apa yang dilakukannya supaya tangan temannya terbuka gitu. Jadi yang yang mungkin poin A yang memilih memegang benda yang berharga menutup tangannya, yang peran B itu sebagai orang yang membujuk tadi gitu, yang membujuk untuk membuka tangannya. Boleh di room chat ya, Bu Ayu, mungkin karena nanti apa share screen, oh kelihatan juga ya, bisa dilihat di chatnya ya. Boleh 1 atau 2 orang kasih pendapatnya ya, ketika memilih dia
tangannya yang ditutup atau tangannya yang temannya yang memilih untuk membujuk temannya gitu. Karena akan ada hubungannya dengan materi kita ini. Atau boleh juga sih dipakai langsung aja kalau nggak di chat mungkin Bu. Ada yang mau kasih langsung aja pakai mic ya. Dibuka mikrofonnya. Gimana? Ada yang mau mencoba? Ada yang berani? Mungkin Bu Aang boleh mencoba. Ya, Bu Aya silakan dicoba tuh. Masih di unmute, Bu. Maaf Bapak Ibu, ini Mungkin tuh dibuka dulu mikrofon. maaf ya Bu, ini jam 10 menit lagi kan udah mau habis. Nanti kalau misalnya mati, pakai link yang sama nanti ya Bu ya, untuk bergabung kembali. Oke. Bu Aang gimana? Apanya? Masih di mute. Coba Bu. Berarti lanjut enggak Bu? Karena nggak ada yang mau mencoba sepertinya. Oh gitu ya, nggak mau coba. Oke, nggak apa-apa. Baiklah, kalau nggak mau coba mungkin kita coba kita lihat di materinya. Apa sih hikmahnya dengan permainan yang tadi gitu ya. Bu Aam sebenarnya tadi mau coba, kayaknya masih di unmute aja apanya. Eh, apa namanya? Contohnya gitu ya. Di sini bahwasannya ada seorang psikiater yang mengatakan bahwasannya Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan tanamkan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Artinya dari yang permainan tadi kita bisa mengambil 4 kontrol yang pertama itu yaitu ilusi mengontrol murid, guru sebagai pengontrol murid di sini. Karena pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi eh, karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang pilih murid tersebut. Dari kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang bagian B, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali cukup untuk menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang bagian D, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-murid tersebut membuat hal-hal tertentu apa yang dilakukan tanpa diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan untuk terbentuk. Artinya dari ini bahwasanya ketika ada posisi kontrol ya, kalau dari permainan tadi itu ketika
membuat orang merasa salah. Mungkin kita sering guru bilang bahwasanya, eee, "Aku melakukan itu agar anak-anakku pintar," misalnya gitu. "Aku berbuat seperti itu biar anak itu disiplin. Aku memarahi mereka agar mereka itu sukses," misalnya seperti itu. Hal-hal seperti itu adalah bukan menunjukkan perilaku positif ya, karena apa, yang di sini dikatakan bahwasanya dengan memaksa, dengan apa, murid hanya merasa dia memberikan kesempatan guru kontrol, tapi dalam hatinya bahwasanya dia akan ada kegagalan, kegagalan identitas diri anak kita. Jadi yang harus kita munculkan itu adalah kontrol yang di mana anak yang, mengontrol dirinya sendiri tapi akan memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Mungkin, posisi kontrol ya yang tadi sampaikan akan dilanjut mungkin sama, Pak Emon ya. Pak Emon, boleh dilanjut materinya Pak Emon yang untuk slide selanjutnya. Pada Pak Emon, kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya lanjutkan untuk materinya. Ada pertanyaan bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen Recordkopey. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Nah, di sini ada stimulus dan respon juga teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita. Kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda, ternyata. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next, Bu. Nah, ini adalah salah satu makna dari disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau parent word delete hell itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun, balik lagi Bu, belum siap. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut.
Oke, untuk nilai kebajikan boleh dilanjutkan sama Bu Aya. Bu Aya dipersilakan untuk melanjutkan. Nah, seperti yang telah disampaikan oleh dua rekan saya tadi, bahwa disiplin positif itu memiliki juga nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dengan murid-murid kita di kelas, hendaknya tidak lepas dari kebiasaan suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar. Maksudnya bagaimana? Nggak bisa connect, Bu Kaya? Baik, untuk nilai kebajikan yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya tadi berhubungan dengan nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tidak lepas dari suku bangsa, agama. Nah, nilai merupakan besar. Maksudnya di bahwa perilaku kita merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, fondasi disebut ini adalah dasar yang dimiliki untuk mencapai nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan sebab positif manusia itu yang isi dari profil pelajar Pancasila tersebut beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernara kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai dari profil Pancasila inilah yang kita harapkan tertanam pada peserta didik kita. Jelas bahwa kita sebagai pendidik mengharapkan bahwa peserta didik kita itu mampu memiliki nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia, Heritage Foundation atau IHF, itu cinta Tuhan dan segenap cintanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, semua hal ini, baik profil pelajar Pancasila maupun ke-9 pilar itu merupakan satu kesatuan dari harapan kita sebagai pendidik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Neti. Mungkin sama Bu Rini ya, Bu Rini. Masih tentang ada Bu Rininya sudah bergabung sama kita. Alhamdulillah ya. Baik. Di sini ada kebajikan juga untuk petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup ya Bu Rini ya. Dia sambungannya ke yang di samping kita dari atas baru ke sampingnya. Masih di mute Bu Rini. Terima kasih Bu Nit. Udah kedengaran? Sudah, Halo? sudah. Ya, kedengaran Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Neti dan Bu Aya dan Pak Emon. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bu Aya tadi, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, di sini ada yang namanya keterampilan hidup, yaitu poin-poinnya itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah poin-poin tentang keterampilan hidup. Dan selanjutnya ada petunjuk hidup. Nah,
Di petunjuk hidup ini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan usaha. Nah, setelah itu ada yang keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini adalah poin-poin dari petunjuk hidup. Selanjutnya Bu Neti. Ini untuk nilai kebajikan dia ada beberapa Oh kebajikan iya. ya. Iya. Ini di nilai-nilai kebajikan ada beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah profil pelajar Pancasila. Ada bagiannya itu ada peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, sedangkan di peduli ini ada beberapa elemennya lagi atau poin-poinnya lagi. Apa saja yang termasuk dalam kategori peduli? Nah, di kategori peduli itu poinnya termasuk yaitu keterus-terangan, ada kebersihan, ada komitmen, ada belas kasih, percaya diri, setelah itu ada tenggang rasa dan gotong royong. Nah, sedangkan di profil pelajar Pancasila dengan poin rajinnya itu ada beberapa butir lagi yang harus dilihat. Ada rajin itu termasuk apa saja? Nah, yaitu ada keberanian, ada kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, dan rendah hati. Itu adalah poin-poin dari rajin. Sedangkan di integritas, nah ada kebahagiaan, ada keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, dan keteguhan hati. Nah, selanjutnya di rasa hormat, itu ada poin-poin yang harus dilihat dan diketahui juga. Pertama itu ada rasa tanggung jawab, ada pengabdian. Setelah itu di rasa hormat itu ada bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Oke, boleh dilanjutkan Bu Neti. Nah, selanjutnya ada yang dikatakan teori motivasi. Nah, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Apakah yang kita lakukan selama ini ada berbentuk hukuman? Atau mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindar dari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi masuk dengan penghargaan. Kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan sesuatu. Ingin mendapat pujian dari orang lain. Ingin orang melihat kita itu adalah seseorang yang lebih. Bukan kita melakukan hanya karena ikhlas. Kita ingin untuk diri kita sendiri, bukan hanya karena penghargaan dari orang lain. Karena kalau menurut saya penghargaan itu sifatnya hanya sementara, ya. Walaupun sebenarnya ada penghargaan yang membuat seseorang itu menjadi motivasi. Tapi rata-rata kan kalau penghargaan itu sifatnya hanya sementara. Kalau sudah waktunya akan habis dengan sendirinya. Menurut Diana Gosen dalam bukunya
School Perilaku Manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu, nah, tingkat dari motivasi perilaku manusia, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya, maaf, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tidak tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Contohnya misalnya ada peraturan, kita melihat peraturan itu, nah bukan untuk mendisiplinkan diri kita, tapi kita takut akan hukuman itu, misalnya dalam kondisi sekolah, takut terlambat karena takut dihukum. Nah, bukan takut terlambat hanya untuk menjadi disiplin diri sendiri, bagaimana supaya saya tidak terlambat, seperti itu. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari teori motivasi ini, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, yang seperti saya katakan tadi, kita melakukan sesuatu karena kita ingin dianggap orang lebih. Nah, bukan kita melakukan sesuatu hal itu karena kita merasa itu harus kita lakukan atau itu menjadi budaya bagi diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan motivasi ini akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya, mereka melakukannya sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, ini adalah 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan kepada Bu Neti. Terima kasih Bu Rini untuk kesempatannya, seperti yang dijelaskan teman-teman tadi, bagaimana kita banyak nilai-nilai kebajikan yang akan sebenarnya, nilai-nilai kebajikan yang muncul nanti dari budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita ya. Di sana tadi ada beberapa motivasi yang motivasinya hanya sekedar dari luar, tapi di sini kita akan memunculkan bagaimana motivasi yang muncul itu harus dari dalam diri anak kita. Antara di sini tadi ada motivasi yang sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini kita akan diperkenalkan tentang disiplin positif yang dinamakan restitusi. Jadi mungkin yang agak asing itu sama kita bahasa restitusi ya Bapak Ibu semuanya. Restitusi itu sebenarnya adalah
budaya positif atau disiplin positif yang akan muncul di sekolah kita masing-masing. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen ya di bukunya tahun 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Carlson Gossen tahun 1996. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya dahulu, adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Bila di mana persamaannya, bila ada di mana persamaannya, bila ada di mana perbedaannya. Bagaimana perbedaannya? Di bawah ini Anda akan diberikan gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, itu sendiri. Di sini ya, teman-teman semuanya, bahwasanya kalau dia mungkin hukuman itu ketika orang melanggar sesuatu aturan itu tanpa dimintai persetujuannya, sudah ada komitmen awal misalnya. Seperti di sekolah kita ketika ada peraturan di sekolah, sebelum anak-anak masuk di tahun ajaran baru, kita sudah buat kasih list peraturan-peraturan sekolah kita. Jadi konsekuensinya apa misalnya? Kalau misalnya terlambat, apakah harus membersihkan kamar mandi, atau misalnya menyiram bunga, atau yang lainnya. Tanpa ada kesepakatan untuk curah pendapat gitu antara guru, pihak sekolah dengan peserta didik. Sementara kalau misalnya konsekuensi itu ketika dia sudah tahu peraturannya ini, tapi dia melakukannya, berarti konsekuensi yang harus dihadapinya adalah mengikuti aturan yang ada gitu. Misalnya seperti peraturan yang sudah ada tadi itu, dia mau nggak mau walaupun apapun alasannya, dia tetap harus melaksanakan. Beda dengan restitusi. Di restitusi memang harus ada konsekuensi, tapi di restitusi ini adanya curah pendapat ya. Jadi kalau direview dulu masalahnya apa, penyebabnya apa, baru kita melakukan komitmen tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sehingga mungkin awalnya peserta didik kita salah, habis itu dia memperbaikinya, mungkin terulang lagi memperbaikinya, dan akan muncul budaya positif dalam dirinya, yaitu motivasi intrinsik dalam dirinya. Ketika melakukan ini, dia tahu sendiri bahwasannya salahnya seperti apa gitu ya. Jadi bila kita melihat bagian di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif, di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses, dan hukuman merupakan identitas gagal. Artinya selama ini kita tahu, oh sekolahnya sangat disiplin misalnya, oh berarti sekolahnya bagus. Kalau misalnya sekolahnya banyak anak-anaknya yang tidak teratur, tidak disiplin, berarti sekolahnya gagal gitu ya. Dengan adanya disiplin yang sudah bermakna positif, terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Yang kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi tadi itu dengan mengikuti aturan harus mengikuti konsekuensinya. Dengan disiplin dalam bentuk restitusi, dia disiplin tapi akan muncul motivasi intrinsik dalam diri peserta didik kita ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru.
Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah saja, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa hanya memonitor muridnya aja. Di sini, ketika kita hanya memberikan hukuman atau hanya memberikan konsekuensi atau restitusi, maka inilah yang akan muncul dalam diri anak kita, ya. Kita lihat dari bagian ini ya, mungkin kita bisa baca bersama. Mungkin satu aja misalnya, ketika hukuman yang kita berikan, sesuatu yang menyakitkan akan terjadi. Tapi ketika konsekuensi yang kita berikan, maka ya sesuatu itu harus dilakukan, namanya konsekuensi. Tapi ketika restitusi yang kita jalankan, maka yang akan muncul adalah pilihan, misalnya. Anak-anak tahu yang dilakukannya salah. Jadi apa pilihan konsekuensi yang akan dihadapi ketika melakukan kesalahan tadi? Beda dengan hukuman dan konsekuensi yang ini ya. Kalau konsekuensi yang ini kan merasa mungkin dikucilkan atau merasa tidak terima karena dia tidak tahu, bisa jadi anak nggak tahu ya salah, yang dilakukannya salah atau restitusi sekolah, maka akan muncul pilihan-pilihan yang sudah disepakati sebelumnya. Banyak hal ya yang akan kita ambil, misalnya di sini ada peraturan adalah kamu harus misalnya. Kalau yang ini, kalau kita pilih konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Tapi untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi yang akan kita terapkan di sekolah kita untuk menumbuhkan budaya positif itu adalah restitusi ini. Ya. Karena saya yakin Bapak Ibu guru semua ketika menjalankan tugas di sekolah masing-masing memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, terutama mungkin karena anak-anak kita mempunyai karakteristik yang berbeda, latar belakang keluarga yang berbeda, masalah yang berbeda, maka kita memang harus bisa sebagai konsultan di sekolah ya untuk anak-anak kita agar tepat penanganan setiap masalah-masalah yang dihadapi anak kita. Dari itu tadi restitusi, di restitusi itu tadi kan ada yang akan muncul dengan keyakinan. Keyakinan akan memunculkan keyakinan anak kita. Artinya ada curah pendapat, maka di situ kita harus melakukan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti yang kalau keyakinan kelas hanya dilakukan di kelas kita masing-masing, sedangkan untuk sekolah dilakukan semua masyarakat yang ada di sekolah, baik itu murid, guru, atau pendidik dan tenaga kependidikan, atau orang tua wali murid, atau bagian sampai keamanan dan kebersihan sekolah juga. Jadi kenapa sih penting keyakinan kelas? Dari keyakinan kelas ini nanti akan muncul restitusi tadi. Nah, kenapa? Keyakinan kelas ini yang awalnya munculnya dari peraturan, di peraturan itu di mana ada konsekuensinya yang lebih banyak menggunakan kata-kata negatif, misalnya jangan, tidak boleh, harus seperti ini, gitu. Tapi dengan keyakinan kelas, bahasa negatif itu, peraturan yang seperti itu akan diubah menjadi yang positif. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Kita akan muncul keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Ya, kalau misalnya keyakinan kelasnya tidak boleh membawa bekal yang tidak sehat. Nanti kalau kayak di TK misalnya membawa bekal sehat ke sekolah. Gitu. Jadi yang negatifnya ditinggalkan, yang positifnya yang kita munculkan di situ. Tapi
dengan keyakinan kelas ini harus ada curah pendapat dengan guru, peserta didik dan mengetahui perannya masing-masing. Nah, jadi untuk menentukan keyakinan kelas ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, yang kedua keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang keempat, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Ini yang paling utama adalah untuk menumbuhkan restitusi tadi adalah curah pendapat yang ini. Kenapa disampaikan di sini antara disiplin negatif dengan disiplin positif, antara konsekuensi, hukuman, dan motivasi tadi itu ini di bedanya di curah pendapat sehingga anak yang menemukan keyakinan kelasnya, anak yang menemukan konsekuensinya, dan anak yang menemukan penyelesaian masalahnya ketika dia melanggar keyakinan kelas yang dilakukannya. Selanjutnya di keyakinan kelas yang sudah dibuat bersedia untuk ditinjau kembali dari waktu ke waktu untuk peningkatan dan kebaikan bersama. Ya, tadi kan kita sudah ada keyakinan kelas ya. Jadi di sini guru harus tahu tugasnya apa, yang murid tugasnya apa, yang bukan tugasnya, yang murid yang bukan tugasnya, yang guru yang bukan tugasnya. Artinya ada kesepakatan bersama di sini. Ketika sudah mengetahui posisi masing-masing, maka tidak akan ada yang namanya hukuman, maka tidak ada akan namanya yang tersakiti gitu. Sesuai dengan yang udah dipahami masing-masing. Mengenai keyakinan kelas sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi, budaya positif itu harus semua tersebar di pemangku kepentingan di sekolah kita, sehingga munculnya rasa aman seperti tadi sebelum ada budaya positif, anak-anak itu kan rumah keduanya di sekolah, harus ada rasa aman dan nyaman di sekolah ya. Ini antara kita ada 5 restitusi yaitu restitusi itu ada dibagi menjadi 5 posisi kontrol ya. Posisi kontrol yang pertama penghukum, ada yang membuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer ya. Yang ini nanti akan disampaikan oleh teman kita Pak Emon. Kepada Pak Emon mungkin kita persilahkan. Baik, Bu. Kalau ini ada baiknya kita putarkan dulu yang video salah gitu. satu ya positifnya biar Boleh. Sip. Oke. Mungkin yang sebagai penghukum mungkin dibuat dulu baru nanti connect ke apanya. Bisa memilah nggak Pak Emon? Dipilahnya, oh ternyata yang ini sebagai penghukum, oh yang ini sebagai merasa bersalah gitu. ya. Ciri-cirinya dulu mungkin gitu Pak Emon. Jadi Bapak Ibu di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Jadi kalau penghukum itu tuh mungkin bisa kita ketahui dan dengan nada suara tinggi, ada bahasa tubuhnya seperti mata melotot, jarinya menunjuk, juga menghardik. Nah, contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Tanyakan ke diri Anda. Nah, jadi kita bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Di hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam. Mungkin ada beberapa kita merasakan hal yang sama yang terjadi pada murid itu sendiri. Bisa jadi bisa jadi sesudah tulis bisa tidak bakal siap menerima pelajaran
apa yang kita berikan sekiranya. Mungkin baiknya kita putar juga ya Bu Neti ya, jadi bisa bentuk gambaran atau simulasi dari budaya positif ini. Baik Bu. Ya, mungkin ini ya, kita simak sama-sama ya perbedaan antara 5 posisi kontrol tadi ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Emon ya. Itu program yang dikembangkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bu, maaf ini Naren! sudah mau apa lagi nih ya Bu ya? Sudah mau apa lagi? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi